Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Suloktatia dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya semester 5 dengan NIM 19411111060. Di sini saya akan menjelaskan tentang initial assessment yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu keperawatan gawat darurat. Langsung saja. Initial assessment adalah suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk menilai hal-hal yang mengancam nyawa penderita pada kasus trauma dan bagaimana kita menanganinya dengan cepat dan benar. Initial assessment terdiri dari danger, response, call for help, primary survey A sampai H, reevaluasi, dan secondary survey. Yang pertama, danger, itu terdiri dari aman diri sendiri. Yang dimaksud dengan aman diri sendiri itu seperti memakai masker, handscoon, dan memakai APD lainnya. Yang kedua, aman lingkungan. Jangan sampai pasien dikerumuni oleh warga, dan apabila dikerumuni, minta warga untuk menjauh dari pasien. Setelah itu, aman pasien. Aman pasien yang pertama, letakkan pasien di permukaan yang rata dan jangan sampai membuat pasien semakin parah keadaannya. Selanjutnya ada respons. Respons terdiri dari A, yaitu alert, V, verbal, V, faint, U, unresponsive. A yaitu berespon, V berespon apabila ada rangsangan suara, P berespon apabila ada rangsangan nyeri, dan U tidak ada respon sama sekali. Selanjutnya, call for help, yaitu minta bantuan ke rumah sakit terdekat atau ke posko kesehatan terdekat dan minta kepada petugas untuk membawa alat-alat kesehatan lainnya, dan jangan lupa informasikan jumlah korban dan lokasi kejadian. Selanjutnya ada primary survey. Primary survey adalah suatu tindakan atau hal-hal yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada pasien yang mengalami resiko mengancam nyawa. Yang pertama ada airway, 2 breathing, yang ketiga circulation, yang keempat disability, yang kelima exposure, yang keenam Foley catheter, yang ketujuh gastric tube, yang kedelapan heart monitor. Selanjutnya ada airway. Airway adalah jalan napas. Penyumbatan jalan napas terbagi dua, total dan parsial. Untuk parsial ada gargling atau cairan, bisa dilakukan suction atau low growl. Yang kedua, snoring atau penyumbatan jalan napas oleh lidah, bisa dilakukan dengan secara manual, OPA, dan NPA. Yang selanjutnya, stridor atau anatomis, bisa dilakukan dengan definitif. Pada airway kita harus curiga ada indikasi fraktur servikal. Yang pertama, multiple trauma. Yang kedua, jejas atau luka di atas klavikula. Yang ketiga, trauma kepala disertai penurunan kesadaran. Yang keempat, biomekanik trauma mendukung. Selanjutnya ada breathing. Breathing terdiri dari frekuensi napas dengan normal 16-24 kali per menit, saturasi oksigen dengan normal 95-100 kali per menit, dan lalu berikan oksigen. Dalam pemeriksaan breathing bisa dilakukan dengan cara inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Untuk pemeriksaan dengan cara inspeksi, lihat dada bagian kanan dan kiri simetris atau tidak. 2. Deviasi trakea. Yang ketiga, pelebaran vena jugularis. Yang keempat, adakah luka atau jejas. Untuk cara pemeriksaan yang kedua, yaitu auskultasi, bisa dilakukan dengan menggunakan stetoskop. Bagaimanakah suaranya apabila vesikuler itu berarti normal, atau terdengar jauh, atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Selanjutnya, untuk cara yang selanjutnya itu yaitu perkusi. Dalam perkusi ada 3 suara, yaitu sonor, hipersonor, redup atau dullness. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya dengan cara palpasi bisa dicek dari clavicula, sternum,
Costa, apakah ada krepitasi atau tidak. Selanjutnya, diagnosis pada breathing. Yang pertama, tension pneumotoraks, yaitu pengecilan paru, bisa dilakukan dengan needle thoracocentesis dan chest tube. Yang kedua, ada open pneumotoraks, yaitu rongga pada pleura, bisa dilakukan kasa eksklusif 3 sisi dan chest tube. Selanjutnya, hemotoraks. Hemotoraks adalah adanya penggumpalan atau penumpukan darah di lubang pleura. Bisa cek shock atau tidaknya resusitasi. Lalu chest tube. Fail chest itu adakah fraktur pada tulang rusuk. Selanjutnya, posisikan pasien dengan nyaman dan kasih analgetik atau torakotomi. Yang terakhir, temporer jantung, adanya gangguan pada jantung untuk memompa darah dikarenakan adanya tekanan kuat dari luar yang terkena dengan jantung. Bisa dilakukan dengan perikardiosintesis. Selanjutnya ada circulation, yaitu pendarahan. Apabila ada pendarahan di tangan, yang pertama kita lakukan yaitu tekan balut luka dan usahakan luka berada di lebih tinggi dari jantung. Untuk pemeriksaan selanjutnya, kita bisa mengkaji tanda-tanda shock. Apakah ada cyanosis, takikardial, atau akra dingin. Nah, apabila ada ketiga itu, kita bisa melakukan infus dari 2 jalur dan crossmatch menggunakan cairan RL hangat 39 derajat Celcius 1-2 liter untuk dewasa dan 20 ml per kilogram berat badan untuk anak. Selanjutnya ada disability, yaitu pemeriksaan GCS. Pemeriksaan GCS ada 3. Yang pertama mata, yang kedua motorik, yang ketiga verbal. Untuk pemeriksaan mata, apabila pasien bisa membuka dengan dirangsang nyeri, itu nilainya 2. Dan untuk motorik, apabila pasien bisa bergerak normal, itu nilainya 5. Dan untuk verbal, apabila pasien menjawab dengan jawaban kacau, itu nilainya 4. Untuk lebih lengkapnya, nanti saya akan tampilkan di sini. Selanjutnya, yaitu pemeriksaan exposure. Bisa dilakukan dengan membuka semua pakaian pasien, ditujukan untuk melihat adakah fraktur atau jejas. Yang kedua, bisa dilakukan dengan logrol. Tujuannya sama dengan tadi membuka semua pakaian. Untuk selanjutnya bisa dilakukan Foley kateter. Kontraindikasi ruptur uretra, pendarahan orifisium uretra eksterna. Yang kedua, hematoma scrotum. Yang ketiga, RT prostat letak tinggi. Untuk indikasinya, menghitung balance cairan dengan cara 0,5 cc kali berat badan per jam. Nah, untuk selanjutnya ada gastric tube. Kontraindikasi fraktur basis kanii, adenorea, otorea, betasik, dan racon ace. Indikasinya mengurangi distensi, mencegah aspirasi, memberikan nutrisi dan obat, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya ada heart monitor. Heart monitor dilakukan apabila pasien berusia lebih dari 40 tahun, mempunyai riwayat jantung, dan riwayat tersambat petir atau kesetrum listrik. Selanjutnya ada reevaluasi yang meliputi airway, breathing, circulation, dan disability. Selanjutnya ada secondary survey. Yang pertama head to toe, yang kedua pinjer inferior orifice, yang ketiga tanda-tanda vital, yang keempat anamnesa, yang kelima pemeriksaan penunjang, yang keenam dokumentasi atau rujuk. Untuk head to toe examination, yaitu ada cranium, cervical, thorax, abdomen, pelvis, femur, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Dan ada bentuk, tumor, luka, dan sakit. Nah, untuk pinjer in every orifice dilakukan pemeriksaan pada hidung, mulut, telinga, dan anus. Selanjutnya, vital sign, yaitu bisa pemeriksaan tensi. Normal tensi yaitu 120/80, frekuensi napas 16 sampai 24 kali per menit,
suhu 36,5 sampai 37,5, nadi 60 sampai 100 kali per menit. Selanjutnya ada anamnesa. Anamnesa yaitu kompak. K-nya keluhan, O-nya obat, M-nya makanan, P-nya penyakit, A-nya alergi, dan K yang terakhir yaitu kejadian. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang bisa dilakukan dengan laboratorium, X-ray, dan lain-lain. Dan selanjutnya dokumentasi, ada identitas, diagnosis, primary survey, dan secondary survey. Untuk yang terakhir ada summary, yaitu pengertian, langkah-langkah, danger, response, call for help, primary survey, dan secondary survey. Baik, cukup sekian penjelasan tentang initial assessment dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan ataupun materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.